Oke, kita ketemu lagi dengan materi yang ketiga di sini. Bukan ketiga sih, materi bagian ketiga ya untuk minggu pertama. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai asumsi 1.4 terkait dengan solvensi, yaitu terkait bahwa seorang investor tuh harus punya kekayaan yang harus non-negatif untuk di setiap waktu. Asumsi yang berikutnya yaitu asumsi 1.5 terkait dengan harga-harga satuan diskrit. Asumsi ini adalah harga saham di masa depan, sebut di sini sebagai S1, itu adalah sebuah variabel random yang nilainya itu banyaknya itu hingga, ya, banyaknya hingga. Jadi itu kan variabel random itu bisa harganya berbeda-beda selalu gitu untuk T sama dengan 1 dari harga saham ini. Tapi perbedaan itu jumlahnya berhingga. Oke, berikutnya adalah tentang no arbitrage principle. Nah, di no arbitrage principle ini sangat penting. Ya, jadi prinsip yang sangat penting, asumsi yang sangat penting di pasar, yang berlaku di pasar. Intinya adalah kita asumsikan bahwa pasar itu tidak akan memperbolehkan adanya keuntungan tanpa risiko tanpa adanya investasi awal. Jadi nggak mungkin ada investor, dia pasti akan punya keuntungan yang diperolehnya tanpa risiko, di mana dia nggak punya dana awal, gitu. Nggak mungkin. Orang nggak punya, nggak punya dana awal, nggak punya modal lah, katakan nggak punya modal, kamu bisa berinvestasi dan pasti untung. Tidak mungkin. Itu adalah asumsi yang sangat penting dari prinsip no arbitrage ini. Jadi ini contohnya, ada dealer ini, nah itu kenapa bisa terjadi sebenarnya. Orang kok bisa untung tanpa risiko di pasar itu, tanpa modal, itu sebenarnya bisa terjadi dilakukan oleh di pasar itu sendiri gitu. Jadi ada partisipan pasar yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh, ini ada dealer A di New York, ya. Dia menawarkan, ada dealer A ini menawarkan, kamu bisa loh beli mata uang pon dengan nilai 1,62 dolar Amerika. Ya, ini di New York nih, dealer di New York. Sementara ada dealer di London, dia jual 1 pon dengan harga 1,60. Kan lebih murah nih. Nah, ini nih, keadaan ini itu bisa menyebabkan terjadinya out free money. Jadi, kalau ada investor ya, ceritanya, ada investor yang tahu ada dua dealer yang menawarkan harga yang berbeda seperti ini, maka dia bisa merealisasikan keuntungan sebesar 0,02 dolar untuk setiap pon yang diperdagangkan. Caranya gimana? Jadi ini by taking simultaneously a short position with dealer B dan long position with dealer A. Ini artinya apa? Dia bisa dong, dia tadi kan katanya kita bisa, kalau kita butuh di saham, kita bisa melakukan short selling ya. Dia pinjam saham nih, gitu. Pinjam saham dengan harga ini nih, 1,60 dolar. Dapatlah dia itu si mata uang pon ini. Nah, berarti dia udah punya saham, punya uang dolar ini kan, dengan harga dengan harga sekian gitu, dolar itu. Tapi dia dia perdagangkan di dealer A dengan harga yang lebih mahal, begitu ya. Nih, oke. Nah, tentu saja bukan hanya satu investor ini yang melakukan transaksi. Ada banyak investor yang tahu keadaan ini, sehingga permintaan terhadap si dealer B ini akan si dealer B dan juga dealer A akan sangat besar. Akhirnya
terjadi yang namanya arbitrase itu tadi, ya. Oke. Nah, itu pasti akan cepat ketahuan. Di pasar itu akan cepat ketahuan karena demand-nya tuh sangat besar pada waktu yang bersamaan gitu. Pasar pasti akan tahu, pasar pasti akan menganulir mana nih yang menyebabkan terjadinya arbitrase atau out free money. Begitu, ya. Oke. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi apa sih itu yang namanya ini tadi apa namanya arbitrase? Makanya ada asumsi prinsip tidak ada arbitrase karena bisa memungkinkan orang tanpa modal tadi melakukan short selling, dia bisa punya apa nih? Punya dolar dengan sekian ini, lalu dia jual di di dealer lain yang dengan harga mahal, dia bisa dapat keuntungan sekian untuk 1 pon. Pasti dia akan transaksinya besar, pasti nanti keuntungannya banyak. Ada investor lebih dari 1. Wah, ada arbitrase di situ. Pasti pasar akan dengan cepat menganulir kegiatan transaksi tersebut. Nah, ini ada latihan. Ini adalah latihan 1.3. Saya akan menggunakan latihan ini di 1.3 di forum diskusi. Jadi silahkan Anda pelajari, kita akan membahas lebih lanjut tentang latihan ini. Jadwal forum diskusi sudah ada di Mas, Anda bisa buka. Kapan kita bisa, Anda masuk saja, saya akan masuk secara berkala untuk saya melihat bagaimana kalian berempat berdiskusi mengenai latihan 1.3. Silakan siapa untuk memulai diskusi latihan 1.3. Jadi di sini pertanyaannya adalah, coba Anda sebagai dealer, untuk bisa nggak kalian spot kemungkinan ada risk free profit tanpa modal. Jadi ada arbitrase terjadi ini. Ya, silahkan diskusi. Nanti saya akan masuk di diskusi itu. Nah, kemudian ada contoh 1.3, kalian bisa pelajari masih terkait dengan arbitrase. Kalian pelajari di rumah. Kok di rumah, apa namanya? Masing-masing lah ya, di tempat masing-masing. Oke, asumsi. Jadi sekarang kita spesifik asumsi 1.6 prinsip tidak ada arbitrase. Jadi tidak ada admissible portfolio dengan nilai awalnya 0 sehingga V1-nya tuh bisa positif dengan probabilitas tidak 0. Enggak mungkin. Ya. Jadi dengan kata lain di sini, jika nilai awal dari admissible portfolio itu 0, maka nilai dari portfolio itu di waktu T sama dengan 1 pasti akan 0 dengan probabilitas 1. Kalau enggak, nanti terjadi prinsip arbitrase. Begitu. Ya. Oke. Ini masih penjelasan. Masih tadi, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya. Jadi kalau dibaca salah. Oke, nah ini yang terakhir untuk minggu ini adalah tentang model binomial satu langkah. Jadi ini sederhana, tapi dengan pembahasan yang sederhana ini dapat membantu kalian untuk memahami penjelasan yang sebelumnya. Kita langsung dicontoh. Contoh 1.4. Misalkan S0 itu $100 dan S1 bisa memiliki dua harga yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Kemudian diketahui harga-harga dari obligasi A0 dan A1 masing-masing sebagai berikut. Anda bisa hitung berapa sih return daripada saham Anda, ya. Jadi di sini kalau Anda bisa hitung, maka return KS dari stok itu akan 25% jika saham itu naik, atau return-nya itu hanya 5% nih, jika saham itu turun, gitu, ya. Oke. If stock goes down. Nah, walaupun di sini kenapa stock goes down, kalau kita lihat itu terhadap di waktu T sama dengan 0, dia sebenarnya tetap naik. Tapi pengertian stock goes down itu kita lihat di waktu yang sama. Jadi ini di T1, ini 125, dia kan lebih rendah, berarti ini yang turun. Gitu. Nah, penjelasan daripada naik turunnya harga saham itu dapat dinyatakan dengan pohon binomial satu langkah harga saham yang sebagai berikut. Jadi ini bagaimana cara menggambarkan dari pohon binomial. Ya. Dan kamu bisa hitung sendiri return daripada obligasi itu 10%. Gitu.
Nah, ini pemilihan harga saham dan obligasi itu apa namanya? Terkait dengan prinsip no arbitrage. Misalnya nih, jadi ini misalkan harga naik dan turun dari harga saham itu sebagai berikut. Di sini harus dipenuhi ini. Ya, bahwa jadi ini SU arti harga saham yang naik, notasinya SD harga saham yang turun. Dan harga saham yang turun tentu saja lebih kecil dari harga saham yang naik dengan nilai probabilitasnya sebagai berikut. Ada proposisi sebagai berikut. Proposisi 1.1. Jika S0 sama dengan A0, jadi harga obligasi sama harga saham itu sama di waktu T sama dengan 0. Maka jika itu dipenuhi, pasti akan berlaku seperti ini. Lihat ini, harga obligasi di waktu T sama dengan 1, pasti ada berada di antara harga saham yang naik dan turun, gitu. Kalau ini tidak diberlaku, pasti ada kemungkinan terjadinya arbitrase. Nah, buktinya itu ada di hal ini. Ini ada buktinya nih. Jadi kita melakukan kontradiksi. Bukti kita pakai kontradiksi. Jadi yang pertama, jadi ini kan tadi kan asumsinya kita pakai lagi ya, asumsi ini di sini ya. Sekarang kita misalkan bahwa ini tidak dipenuhi nih pertidaksamaan ini. Kita lihat yang sebelah kiri. Jadi A1 lebih kecil sama dengan S harga yang turun tadi. Jadi apa yang dilakukan jika demikian? Kita mau membuktikan bahwa ini nggak mungkin. Pada waktu T sama dengan 0, kita lihat ini obligasi kan harganya lebih murah nih. Ya nggak? Kalau misalnya ini terjadi, berarti obligasi pada waktu T sama dengan 1 nih akan lebih murah nih daripada harga saham nih di T sama dengan 1. Jadi apa yang dilakukan investor? Dia pinjam uang. Ini terkait obligasi. Ingat pembahasan kita sebelumnya, pinjam uang $100. Ya, $100. Terus dia beli satu share saham yang harganya $100. Ini kan di T sama dengan 0. Nih kita pakai informasi ini. Nah, terus artinya kamu punya apa? Kamu punya portfolio X, Y, X-nya sama dengan 1, kan kamu udah punya beli saham. Tapi sekarang obligasinya sekarang minus 1. Gitu. Ya, oke. Karena kamu nggak punya, tadi kan ini diceritanya borrow gitu, tapi dia beli, ini borrow 100% risk free itu terkait dengan obligasi kamu. Borrow jadi artinya dia minus, pinjem. Jadi ini minus. Jadi pada waktu 0, nilai dari portfoliomu akan sama dengan 0. 1 kali 100 tambah min 1 kali 100, dapat nama 0. Pada waktu 1, nilainya kan begini, jadi gini. Ya enggak? Nilai kekayaanmu pada waktu 1 gitu. Oke? Nah, itu bisa tergantung pada saat harga saham atau sahamnya tuh turun gitu. Oke? Ini pakai rumus apa? Pakai rumus V, kekayaan. Tadi kan minus tadi. Jadi makanya nih jadi formulanya jadi minus begini. Padahal tadi apa? Kita punya apa tuh namanya? Pemisalan pertidaksamaan ini dipenuhi nih. Nah, hal ini nih ya, itu akan menyebabkan yang pertama ini pasti dia itu strictly positif. Ya enggak? Coba kamu lihat hubungan antara SD dan SU. Ini pasti positif. Sedangkan yang kedua ini non negatif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini nih. V1 tuh pasti akan merupakan random variable yang non negatif. Sehingga apa? V1 itu bisa positif dengan probabilitas P-nya itu positif nih, kalau ini. Gitu. Jadi, artinya apa? Kamu nggak punya uang, tadi kan ceritanya, kamu pinjem tadi yang $100 free itu, kamu bisa loh, dengan probabilitas P positif, V1-mu tuh bisa non negatif loh. Kan ini arti adanya arbitrase gitu. Ya, oke, itu bukti yang pertama. Sekarang bukti yang kedua, kita lihat dari yang bagian sebelah sini. Ini kalau nggak dipenuhi gimana? Kalau ini nggak dipenuhi yang bagian sebelah sini nih, ya, itu nanti kamu jadi sama saja dengan kondisi ini nih, gitu. Ups, kok semuanya? Jadi cukup yang bagian ini. Jadi sekarang yang lebih murah apa? Yang lebih murah adalah si saham gitu, di waktu 0. Jadi pada waktu 0,
kamu jual si saham satu share. Tadi harganya berapa? S0, 100. Kemudian karena si obligasi lebih mahal, investasi itu. Uang yang kamu peroleh di obligasi, pokoknya risk free, jumlahnya 100 investasi. Kan A0 sama dengan 100. Artinya, kamu punya apa sekarang setelah melakukan kedua hal ini? Kamu punya portfolio dengan komposisi sebagai berikut. V0-nya tetap 0. Tapi sekarang nilai portfolio sekarang jadi begini nih. Dan nilai A1, tadi kita punya asumsi seperti ini nih. Hal ini akan mengakibatkan V1-nya ini, nih, V1 itu, apa namanya nih? Kesimpulannya ini, V1 akan merupakan random variable sehingga V1 itu positif dengan kalau probabilitasnya 1 min P. Tuh kan? Jadi, kamu nggak punya uang, kamu melakukan ini, kedua hal ini, kamu ada kemungkinannya kamu bisa positif di V1-nya dengan probabilitas ini. Jadi artinya ada prinsip arbitrase terjadi lagi di sini. Jadi menyalahi aturan prinsip no arbitrase. Oke? Intinya yang sudah kesimpulannya di sini adalah kesimpulannya bisa dilihat di sini bahwa apa ini? Kamu beli aset yang murah dan jual atau jual short yang aset mahal. Itu bisa memberikan dampak, ya. Oke, cukup sekian, ini udah 16 menit. Ini adalah akhir dari materi minggu pertama. Silakan pelajari, kita ketemu di forum, pelajari juga latihan yang ada di dalam bab 1.1 hingga 1.3. Terima kasih.